Selamat siang kembali bersama channel Bang Kumis Berbagi di edisi 6 April 2022 bertepatan dengan hari keempat di bulan suci Ramadan. Nampaknya persoalan demi persoalan Labuan Pandeglang pada khususnya tidak henti-hentinya, khususnya masalah kebersihan pasar. Dan polemik pun akhirnya merambat kemana-mana. Di setiap pasar numpuk tumpukan sampah, bahkan sudah berulat. Dan alat pun di saat bulan puasa ini mengganggu kesehatan warga yang berkunjung. Dan nampak ini bukan saja satu persoalan di pasar, tapi pada waktu Bang Kumis tanya kepada petugas kebersihan, salah satu mereka mengatakan karena ditutupnya tempat pembuangan akhir yang di Cikedal. Dan kebetulan udah bergabung dengan Bang Kumis, Bang Rojak, yang salah satu korlap aksi untuk menutup TPS di Cikedal. Selamat siang, Bung Rojak. Selamat siang menjelang sore, Bang Kumis. Bung Rojak, karena ini akhirnya warga mengeluh loh, gara-gara aksi Bung Rojak dan kawan-kawan menutup sana. Karena itu merupakan salah satu tempat pembuangan sampah akhir dari beberapa kawasan di selatan termasuk di utara. Terus ini solusinya harus bagaimana sih Bang, sementara di pasar sendiri numpuk beberapa tumpukan sampah. Harusnya bagaimana menurut Bung nih? Jadi begini ya Bang Kumis, kita juga bergerak gak semata-mata itu hanya keinginan pribadi ya, tetapi buat kepentingan masyarakat Pandeglang juga. Artian kami menutup untuk sementara TPA tersebut bukan berarti tanpa ada alasan ya. Soalnya ketika berbicara masalah TPA, kita sadar Pandeglang itu hanya 2 TPA yang hidup gitu kan, baik TPA Cikedal yang ada di Lamiluhur maupun TPA Bongkonol. Nah, sementara dalam kurun waktu sinsrat dari pembangunan yang pertama di tahun 1994 sampai sekarang belum ada pemeliharaan yang namanya penataan kembali TPA, terutama di TPA Cikedal. Nah, dampak daripada gerakan kemarin itu mungkin ya puncak daripada greget ataupun keresahan masyarakat, karena pada waktu itu terjadi yang namanya bencana jebolnya tanggul penahan sampah gitu kan, hingga akhirnya terpaksa kita melakukan aksi, di mana aksi tersebut kita menutup sementara gitu kan. Nah, aturan, nah gini Bang Kumis juga ya, ini sebetulnya lucu ya, lucunya gini Bang Kumis, masyarakat Pandeglang semua berkeluh kesah mengenai sampah, berteriak mengenai masalah tumpukan sampah di tiap-tiap pasar, tapi masyarakat Pandeglang juga tidak pernah berpikir ini dibuangnya kemana. Nah, ke TPA, sementara kondisi TPA sekarang yang di Cikedal ini, yang sekarang ini, kondisinya sudah tidak layak. Tanggul yang jebol itu kisaran diameternya 50 meter sampai ketinggian 4 meter. Jadi kalau dibiarkan terus sampah masuk, ini dampaknya sampah mencemari lingkungan, mencemari sawah-sawah masyarakat yang ada di sekitar TPA. Karena waktu kemarin juga pas terjadinya jebolnya tanggul tersebut, di sampah-sampah itu mencemari persawahan gitu Bang. Oke, Bang Rojak. Kalau berita itu kan sudah Bang Kumis tayangin juga. Sekarang pertanyaan Bang Kumis nih. Tanggapan dari pihak yang terkait, khususnya pemerintah yang menangani tentang kebersihan lingkungan, tanggapannya bagaimana? Karena ini tidak boleh dibiarkan berlama-lama nih Bung. Bisa-bisa nanti Labuan ini jadi gunung sampah itu. Ya, begini juga Bang Kumis, kalau memang TPA ini salah satu fasilitas ataupun infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat Pandeglang gitu kan. Nah, dari pihak LH, terus baik Komisi 4, baik dari pihak pimpinan Sekda maupun Bupati, sama-sama pikirkan. Artian kalau memang ini adalah masalah, sebuah masalah untuk kemaslahatan ya gitu kan ya, bagaimana caranya supaya ada permasalahan ini selesai, tinggal dipikirkan bersama, jangan sebatas ada bahasa kemarin dari Bupati waktu diwawancari oleh salah satu media online, nggak bisa ujuk-ujuk anggaran turun dari langit, bahasa seperti itu gitu kan, yang mengetuk palu itu DPR. Nah, maksud saya gini, kalau memang COVID aja bisa refocusing gitu kan,
terus ada juga berbicara masalah bencana bisa ditanggulangi oleh kegiatan anggaran bencana, apa salahnya yang TPA ini yang tanggul jebol ya disulam juga oleh anggaran-anggaran yang ada di Kabupaten Pandeglang, baik itu refocusing kayak, baik itu berbicara masalah memakai anggaran bencana, kan ada. Maksudnya kita sebagai masyarakat ya tidak mau tahu kalau memang ini kebutuhan pemerintah, ya sudah silakan. Bagaimana pemerintah memberikan sebuah solusi yang terbaik terhadap TPA ini, kayak gitu. Pertanyaan Terus ya, terakhir, Bang Rojak, pertanyaan terakhir ya. Sampai kapan Kang Rojak akan menutup tempat pembuangan sampah akhir yang di Cikedal itu? Ini pertanyaannya. Nah, logikanya gini, kalau seandainya rumah kita sudah roboh, ya kan ya, sudah rapuh, apa kita mau tetap menetap di rumah itu, Bang Kumis? Ya mungkin kita menunggu perehaban dulu. Nah, kondisi TPA pun sama. Kalau TPA belum ada perbaikan, kita akan tegak, kita akan tutup. Karena ketika dipaksa untuk dilakukan operasi kembali, ini dampaknya ketika curah hujan tinggi, terus tidak ada pemeliharaan ataupun ketika ada pendorongan, ini sampah tercecer ke sawah. Nah, sementara di situ bukan hanya wilayah desa kita saja. Di situ kan desa penyangga TPA itu 3 desa. Desa Karya Utama, Desa Montor, dan juga Desa Kertasana. Nah, ini baru masyarakat Desa Karya Utama dong yang berbicara. Khawatir ini masyarakat yang lain, nah gitu. Ya. Oke, pembicaraan nampaknya sudah jelas. Jadi pada intinya tidak ada ucug-ucug warga Cikedal juga nutup gitu kan kalau tidak ada problem di tempat sampah sendiri. Mudah-mudahan semua pihak mari kita bersama-sama duduk bersama untuk mencari solusi, bukan saja untuk duduk bersama atau musyawarah. Ini bukan musyawarah lagi, tetapi harus action baik di TPA-nya dan bila perlu dari pihak ketiga nih khususnya yang memang konon sudah mendapatkan hak untuk mengurusi sampah di Pandeglang, tolong pikirkan itu Pasar Labuan ya. Oke Bang Rojak, makasih. Ya, terakhir Bang Kumis, terakhir nih. Ya, khawatir ada kesalahan sih. Jadi khawatir gara-gara TPA Cikedal ditutup, akhirnya sampah menumpuk, ya kan ya. Nah, karena saya juga kan di sini ada 2 sama Bang Konol dan TPA Cikedal. Kalau memang pihak ketiga serius menangani bermitra dengan pemerintah untuk mengelola sampah, tidak berbicara jarak. Kemungkinan kan ya, baik dari Cibaliu, baik dari Menes, baik dari Pagelaran, baik dari Labuan, itu diangkut sementara ke Bang Konol ya. Jadi mungkin seperti itu tambahannya. Oke, makasih Kang Rojak. Assalamualaikum. Ya, sama-sama Bang. Selamat berpuasa. Bentar lagi kita buka bersama. Amin. Dari Bilik Siar Studio, channel Bang Kumis Berbagi, Neo TV akan selalu hadir untuk melengkapi informasi seputar peristiwa yang terjadi di Pandeglang, Banten, dan sekitarnya.